Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel, mulai dari tahap yang paling sederhana, paling simple, sampai nantinya kita bisa mahir menggunakan Microsoft Excel. Nah, tentunya kalian bisa ikuti channel ini dan juga ikuti perkembangan video-video terupdate di dalam channel ini, dan ikuti juga perkembangan bagaimana learning untuk bisa belajar Excel dari step pertama sampai nanti kita berada pada level advance. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai tampilan-tampilan apa aja ya di dalam Microsoft Excel. Kalau teman-teman bisa ikuti tampilan saya di sini, saya sedang menunjuk di bagian paling atas di tengah. Di sini ada yang namanya book 1. Itu merujuk pada nama dokumen yang sedang kita gunakan. Lalu di bawahnya ada tulisan file, home, insert, page layout, formula, dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan menu bar. Ya, jadi ada menu file, home, insert, dan seterusnya. Dan di bawahnya ada icon-icon kecil seperti huruf B, garis miring, huruf U dengan garis bawah, dan seterusnya. Itu kita bisa sebut dengan toolbox. Dan toolbox ini mengacu pada menu yang sedang kita aktifkan. Contoh, di sini kita sedang mengaktifkan menu home, dan di bawahnya tampillah toolbox yang ada di dalam menu home. Kalau kita klik di sini, insert, ini adalah toolbox yang ada di dalam menu insert, dan seterusnya. Oke, tadi udah nama dokumen, menu bar, lalu toolbox di sini. Lalu untuk kotak panjang di sini, kalau kita klik di sini, nah di dalam kotak ini kita bisa mengetikkan sesuatu. Nah, kotak yang panjang ini kita sebut dengan formula bar. Artinya kita bisa mengetikkan sesuatu di dalamnya, ataupun kita bisa menuliskan formula-formula yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Lalu kita menuju ke bagian bawahnya. Di sini ada huruf A, B, C, dan seterusnya, dan juga ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, di dalam kotak yang banyak ini kita akan belajar beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah kolom. Kalau kita lihat huruf di sini A, B, C, D, dan seterusnya, itu adalah nama kolom. Oke, jadi kalau kolom itu ditandai dengan huruf. Lalu kalau kita klik bagian sini 1, 2, 3, itu kita namakan dengan baris. Oke ya. Jadi yang mengacu secara horizontal atau ditandai dengan huruf itu kita sebut dengan kolom. Contoh A, B, C, dan seterusnya. Lalu yang berada pada posisi vertikal atau atas ke bawah, bawah ke atas dengan ditandai dengan angka, di sini kita bisa namai dengan baris. Oke, kolom, baris. Lalu kalau saya sedang aktifkan di bagian sini, di kotak sini saja, nah dia akan mengacu pada kolom dan baris tertentu. Contoh, kalau di sini sedang mengacu pada kolom C, baris keempat. Tentu ini ditandai dengan warna yang berbeda ya, sehingga memudahkan kita langsung mengetahui ini ada di kolom mana dan juga baris mana. Kalau di sini, nah ini kalau warna berbedanya ada di huruf E dan juga angka 6. Nah, kita bisa mengenal ini dengan nama sel. Ya, ketika kita aktifkan salah satu di sini, ini adalah sel. Dan sel itu namanya biasanya dengan format kolom, nama kolom, lalu diikuti dengan nama baris. Jadi kalau di sini adalah sel D5, artinya sel dengan nama kolom D dan nama baris 5, sel D5. Kalau kita ke sini, ini sel C3. Kita ke sini, sel E3. Jadi tadi udah ada kolom, lalu ada baris, lalu kita mengenal sel. Lalu bagaimana kalau saya aktifkan ini, lalu saya klik kiri dan saya drag ke bawah. Nah, kita akan mengaktifkan beberapa sel dengan cara yang tadi saya sebutkan. Nah, sel-sel yang aktif di sini, kumpulan sel yang aktif di sini kita sebut dengan range.
ya. Jadi ada sel C3, C4, C5 dan seterusnya sampai C9. Itu kita sebut dengan range. Range C3 sampai range C3 sampai C9. Kalau kita blok seperti ini, berarti ini range dengan sel D3 sampai sel F5. Oke. Jadi tadi udah ada kolom, lalu ada baris, lalu ada sel, lalu ada range. Kita harus bisa mengenal 4 istilah ini untuk bisa mengikuti tahap-tahap belajar Microsoft Excel berikutnya. Lalu di bawah kotak-kotak yang banyak ini kita bisa lihat tulisan sheet 1. Sheet 1 ini adalah mengacu pada nama lembar yang sedang kita aktifkan. Biasanya nama basicnya adalah ditandai dengan sheet 1. Dan kita bisa menambahkan lembar dengan cara kita klik icon plus di sini sebelah kanan. Klik. Nah, di sini akan nambah sheet. Dan biasanya nama sheetnya akan secara berurutan sesuai dengan berapa sheet yang sudah kita tambahkan. Tadi saya sudah sempat menambahkan sheet 2, sheet 3, sheet 4, lalu saya delete sehingga ini jadi sheet 5 dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau kita ingin melakukan aktivitas tertentu pada sheet yang sedang kita aktifkan atau sheet lain? Misalnya kita ingin menyembunyikan lembar tertentu, atau kita ingin membuat warna yang berbeda dari lembar tertentu agar membedakan dengan lembar yang lain. Kita bisa arahkan kursor kita ke nama sheet yang ingin kita lakukan aktivitasnya, atau kita ubah namanya dan seterusnya. Lalu kita klik kanan pada mouse, dan di sini kita akan menemukan beberapa hal yang bisa membantu kita. Contoh di sini ada insert. Insert itu adalah bagaimana kita nanti akan menyelipkan atau menambahkan sheet tertentu. Lalu di bawahnya ada delete, yaitu kita ingin menghapus lembar kerja tersebut atau sheet tersebut. Lalu ada rename, artinya kita ingin mengubah nama lembar yang sudah kita buat. Lalu ada move or copy, artinya kita akan memindahkan lembar tersebut ataupun kita akan menyalin lembar tersebut. Kalau ada view code ini nanti akan berhubungan dengan makro, itu nanti cukup jauh. Lalu ada protect sheet ini ketika kita ingin mengunci lembar kerja tertentu agar tidak sembarang orang bisa mengeditnya. Lalu ada tab color, artinya kita akan memberikan warna tertentu pada lembar kerja yang sudah kita buat. Lalu ada hide atau menyembunyikan kalau kita ingin menyembunyikan lembar kerja yang sudah kita buat, dan seterusnya. Oke, jadi hal-hal tersebut adalah hal-hal dasar yang perlu kita kenal di dalam Microsoft Excel ini. Tadi udah nama dokumen, menu bar, toolbox, formula bar, lalu kita mengenal kolom, baris, sel, range, nama sheet, bagaimana menambahkan sheet, dan seterusnya. Ikuti terus update video yang lainnya untuk kita bisa mengikuti bagaimana kita belajar Excel lebih dalam lagi. Sekian untuk video pertama ini. Semoga kalian menikmatinya dan bisa belajar sesuai dengan keinginan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.